Pak Mahfud, Anda pernah menjadi birokrat, menteri, pernah menjadi anggota dewan, kemudian menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Ya. Mana yang menurut Anda paling nikmat? Ya, Anda bisa mengartikan nikmatnya apa aja ya? Yang paling nikmat dalam arti sesuai dengan apa nurani saya itu ketika saya menjadi ketua MK. Karena saya meninggalkan banyak legacy dalam pembangunan hukum di Indonesia ini. Dengan putusan-putusan yang orang menyebutnya sebagai landmark decision. Dan ketua MK itu tidak punya atasan, tidak bisa diperintah oleh siapapun. Oleh sebab itu SBY tidak pernah manggil saya, tidak pernah, dan saya tidak pernah mau minta menghadap, tidak. Kalau ketemu presiden, kalau saya tidak berdua, tidak di tempat tertutup, di tempat upacara aja, atau resmi audiensi rame-rame gitu. Itu satu. Saya tidak punya atasan ketika ketua MK, dan saya merasa senang dengan itu. Yang paling menyedihkan itu jadi anggota DPR. Ini marah nih anggota dewan. Oh ya ada ya. Ya di luar lah nanti anggota. Begini, karena anggota DPR itu diakui atau tidak, dia selalu merasa tertekan karena idealisme itu ditutup oleh intervensi, dihegemoni oleh parpol. Saya sering punya pendapat gitu, dan itu bagus, diterima di dalam rapat-rapat DPR, tapi tiba-tiba ada instruksi dari kesepakatan pimpinan parpol, bukan begitu katanya. Akhirnya saya kan harus mengakui, karena itu pimpinan parpol, lalu DPR setuju, saya harus ikut mengkampanyekan yang saya tidak setuju itu. Maka saya merasa tertekan sebagai akademisi. Tapi kalau merasa nyaman, gitu, saya jadi menteri. Nah, menteri itu protokolernya kelas 1 ya, karena Menhan. Menhan itu salah seorang yang di antara 3 menteri yang kalau presiden berhalangan, dia bisa jadi presiden bersama, kan. Di luar negeri Menhan itu kalau datang sambutannya luar biasa, pakai upacara kenegaraan karena dianggap orang ketiga di sebuah negara. Sesudah presiden, wakil presiden, lalu menteri pertahanan gitu. Pengawalan dan macam-macam, fasilitasnya selalu VVIP gitu. Itu belum lagi uang pelaksanaan kegiatan sehari-hari mantap. Oh iya, budgetnya bagus gitu ya. Iya. Jadi itu juga tidak pernah kekurangan apa-apalah. Tetapi itu semua ya pengalaman yang sudah saya lalui. Yang paling nikmat itu jadi ketua MK kata saya, tetapi pada saat habis masa periode saya yang pertama, lalu saya menyatakan ke DPR saya minta berhenti. Meskipun saya masih punya hak sekali lagi dan dapat prioritas untuk terus. Untuk dipilih kedua kali. Kenapa Anda mengatakan seperti itu? Ya pada waktu itu ini saya sudah berprestasi dan saya ingin ada sirkulasi yang baik dan saya ingin bebas ngomong politik, menilai situasi negara dan sebagainya. Kalau jadi ketua MK kan tidak boleh menilai ini, menilai itu. Nanti kalau jadi perkara sudah ada konflik. Itu karena Anda suka menilai tadi? Iya. Ada foto di depan itu Anda menggunakan karikatur dengan baju ala Superman itu. Jadi Anda dianggap super untuk melakukan segala sesuatu itu. Ya, ada yang mengatakan begitu. Maka si Haji Rianto itu teman saya, Mahfud MD itu apa sih? Mahfud MD itu Mahfud Madura dahsyat. Ya, terserah kawan. Tapi gara-gara Pak Mahfud yang tidak mau dipilih untuk yang kedua kali, kemudian menjadi sebuah aib karena Pak Akil ada di situ. Oh ya, itu jadi bukan urusan saya. Dan banyak yang menuduh gitu. Oh itu Pak Mahfud tuh kadernya, Pak Akil tuh kadernya Pak Mahfud katanya. Pak Mahfud yang mendukung. Saya bilang di mana? Saya keluar tanggal 1, dia dipilih tanggal 5. Jadi 5 hari itu kosong, tidak ada ketuanya, dirangkap oleh wakil ketua Pak Sodiki. Baru hari ke-5 dia dipilih, saya tidak ikut campur. Tetapi bahwa saya sudah terpilih saya katakan baik, ya baik. Masa saya mau katakan jelek gitu? Kan tidak boleh. Lalu terjadi aib yang dampaknya sampai sekarang saya kira ya. Sampai sekarang. Pak Mahfud, sekali lagi di penghujung. Kalau kita ini melihat tadi diskusi kita bahwa ada persoalan ini, persoalan itu, ada masalah ekonomi yang juga masih belum selesai, belum naik-naik, ada hukum yang saya masih pesimis dan diamini oleh Pak Mahfud. Apa kita memang sejelek itu Indonesia ini? Itu pertanyaan sering ditanyakan ke saya dan saya ingin katakan bahwa sebenarnya kita tuh masih cukup baik dan memberi harapan untuk maju. Sekurang-kurangnya lebih baik dari beberapa negara dan beberapa kawasan lain. Misalnya di Afrika itu pemilunya selalu curang gitu ya. Seperti contoh Robert Mugabe itu pemilu ya. Dia pemilu lalu suara-suara kata suara itu diangkut ke kantor kepresidenan, dia hitung sendiri lalu diumumkan saya menang 92% katanya. Tidak ada saksinya siapa yang menghitung dan sebagainya. Itu kan jorok demokrasi. Tapi juga kita jauh lebih baik misalnya dibandingkan dengan situasi di Syria. Terlalu ekstrim membandingkan dengan Syria. Ya, Syria, Turki, Afghanistan, Pakistan, yang hampir setiap hari selalu ada berita
bom meledak. Bayangkan kalau Anda hidup di kawasan itu, di daerah-daerah itu, mau ke pasar takut, mau ngelepas anak sekolah, bahkan kalau di Syria, di Aleppo itu anak sudah nggak bisa sekolah lagi. Mau ke tempat keramaian tiba-tiba ada bom. Tapi di Indonesia kan enak. Nah ini yang harus dijaga. Jadi jangan pesimis terus, Mas Indiarto. Mari kita yang bagus-bagus nih kita rawat, kita kembangkan gitu ya. Memang kalau mau dibandingkan dengan Amerika, Jepang apa itu mungkin kita masih belum ya? Masih belum. Oh, gitu. waktu. Pak Mahfud, terima kasih atas waktu Anda bersama Terima kami. kasih, Indiarto. Mudah-mudahan kita akan menjadi lebih baik setelah itu. Oke. Izinkan saya minta selfie Wah. sebagai bagian dari cerita pada hari ini. Oke.